Yang kami hormati kepala sekolah, Bapak Syahrudin, dan kami hormati Bapak Ibu guru khususnya jurusan TKM serta narasumber kita Pak Ginanjar yang alhamdulillah beliau sudah mengikuti kegiatan di PMTI terkait dengan muslim ya. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan sesuai apa yang sudah kita agenda. Kemudian salam kami sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang kami hormati dengan melanjuti apa yang sudah dilakukan oleh teman kita yaitu Pak Ginanjar yang sudah melaksanakan kegiatan screening di PMTI. Nanti beliau akan melakukan proses pembahasan terkait dengan materi yang sudah didapatkannya di PMTI. Mudah-mudahan nanti kita bisa menyimak, kemudian nanti bisa mendapatkan ilmunya juga dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ginanjar, dan kemudian kita juga bisa sama-sama implementasikan kepada kita. Baik, kemudian kita bukan hanya membaca persoalan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon keterangan dari Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Disyukuri kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di pagi hari bulan siang ini dan indah dan mulia ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka untuk kegiatan baik atau penyampaian dari upskilling dan reskilling Pak Ginanjar untuk tahap yang kedua ini atau sesi yang kedua ini di bidang otomotif dalam rangka untuk pelaksanaan program TK di SMK Negeri 4 Jakarta tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Dan tanpa lagi kita sampaikan salam serta salawat kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat. Mudah-mudahan kita yang hadir di ruang yang mulia ini dalam waktu dan tempat kegiatan yang mulia ini di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak sekalian yang saya hormati, Pak Potensi, Pak Haji Nardi, Bapak Ibu guru dari produktif atau kompetensi keahlian otomotif dan tim manajemen yang mewakili guru untuk kegiatan pagi hari hingga siang hari ini. Untuk kegiatan yang kedua, Pak Ginanjar masih sama untuk di bidang otomotif akan memberikan pengimbasan kepada kita semua khususnya untuk guru produktif konsentrasi keahlian teknik otomotif TKRO pada siang hari ini yang berkaitan dengan materi pembelajaran masih sama dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Ibrahim, hanya pada tema materi yaitu mindset di dalam kegiatan apa saja nanti yang bisa kita berikan di dalam mindset atau cara pandang untuk otomotif yang berkaitan dengan karir dan masa depan anak-anak kita khususnya siswa-siswi di jurusan tersebut akan diberikan gambaran secara gamblang dan menyeluruh dari Pak Ginanjar untuk mengimbaskan kepada guru-guru agar bisa menyampaikan pesan kepada siswa dalam kaitannya dengan materi pembelajaran yang berkaitan dengan mindset atau pola pikir, pola pandang terhadap materi pembelajaran dan karir yang masa depan kepada siswa-siswi kita sekalian. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita langsung pada narasumber kita Pak Ginanjar untuk bisa memberikan baiknya hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan sahabatnya bisa kita ketik, kita aplikasikan di dalam materi pembelajaran di kelas masing-masing pada Bapak Ibu guru sekalian sesuai dengan mata pelajaran yang diampu terkait. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini juga bisa memberikan informasi secara luas
apa saja ilmu yang sudah diberikan, terutama untuk Pak Ginanjar yang sudah diterima dari BMTI, sehingga bisa kita serap, kita aplikasikan di dalam pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua tim yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Bila ditopik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahannya. Mudah-mudahan bisa beliau nanti bisa kita laksanakan yang sebaik-baiknya, di mana semua pesan ini sebaik-baiknya bisa memutaskannya tugas-tugas yang sudah nanti perlu dikerjakan dan belum ada hasilnya nanti perlu direalisasikan sehingga nanti kita punya dokumen yang bisa nanti diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Baik, untuk itu kami mohon kepada Pak Ginanjar untuk langsung menyampaikan. Tangan dulu Pak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Ginanjar. Nanti yang video ada bahasa Sebelumnya saya potong aja. menjelaskan dulu kemarin tentang Siang. latihan Ya. saya selama 2 minggu plus 1 minggu di BMTI Cimahi Bandung. Saya berangkat pelatihan itu mulai dari tanggal 8 September hingga 20 September. Kemudian dilanjutkan magang di Toyota tahun 2000 Purwakarta selama 1 minggu dari tanggal 7 Oktober hingga tanggal 11 Oktober. Tanggal 14 hingga 18 Oktober. Yang saya dapat kemarin pada saat pelatihan di BMTI Bandung ini salah satunya tentang mindset. Oke, jika dilihat dari gambar ini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, ini gelas setengah penuh atau gelas setengah kosong? Gelas isi separuh. Tidak dua-duanya. Itu gelas kuning. Gelas kuning. Unik ya? Jus. Jawabannya unik. Jus mangga. Berbeda. Benar, cuma untuk mengungkapkannya itu setiap orang punya sudut pandang yang beda-beda. Kayaknya kosong itu Pak, nggak ada apa-apanya. Iya. Cuma catnya doang. Nyari gelasnya. Tapi ini ada apa namanya beberapa slide yang saya tambahkan ya, ada yang saya tambahkan, ada yang saya kurangi dari BMTI. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada yang menjawab apa? Setengah penuh dan setengah kosong. Oke. Jika jawaban Bapak Ibu tadi setengah kosong, nah ini adalah mencerminkan orang yang pesimis. Nah ini apa namanya, ada beberapa ya yang maksud pesimis ini biasanya orang-orang yang suka mencari kekurangan, kemudian minder, dan selanjutnya adalah fokus pada masalah bukan solusi. Kemudian jika Bapak itu tadi berpikirnya atau sudut pandangnya adalah ini setengah penuh, nah itu berarti Bapak memiliki jiwa yang optimis, ya. Di antaranya adalah mensyukuri yang dimiliki, kemudian percaya kesempatan selalu ada, selanjutnya menanggapi masalah dengan positif dan selalu ingin belajar untuk menjadi lebih baik. Oke. Ini kepotong ya. Oke.
apa itu mindset? Nama itu mindset apa? Mindset atau lain itu ya, saya pola bikin cara pandang. Cara pandang, pola pikir, terus ada lagi. Gimana gimana? Oke. Mindset ini berasal dari dua kata. Yang pertama mind atau pikiran atau akal. Nah ini apa yang dipikirkan atau dirasakan seseorang. Ini atau cara seseorang berpikir atau merasa, berharap, bermaksud dan bertujuan. Kemudian set adalah kumpulan atau perangkat ini dalam keadaan untuk mendahulukan peningkatan kemampuan dalam suatu kegiatan. Nah jika digabungkan, mindset itu adalah kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang. Yang pertama itu, yang kedua, sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang menentukan perilaku dan pandangan, sikap dan masa depan seseorang. Dan yang ketiga, sikap mental tertentu atau watak yang menentukan respon dan pemaknaan seseorang terhadap situasi. Jadi mindset adalah kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya menentukan level keberhasilan dalam hidupnya. Untuk apa sih pola pikir itu? Pola pikir itu mempengaruhi pola kerja atau pola belajar kita atau pola mengajar kita. Jika anak-anak mindsetnya adalah yang tadi ya, mindset yang menerima atau menangkap materi. Jika anak-anak atau siswa didik kita itu jiwanya optimis, selalu ingin belajar, itu lebih mudah memahami atau menerima materi apa yang sudah kita sampaikan. Kemudian efek dari mindset. Nah, ini efek dari mindset. Mindset itu tadi ya, pola pikir kita dalam suatu tindakan. Kemudian selanjutnya ada action atau kegiatan. Jika kita hanya mempunyai mindset tapi tidak ada actionnya, tidak ada yang dilakukan, itu kita tidak akan tahu kita akan sukses atau gagal. Kalau tadi kita sudah mempunyai mindset yang positif, kemudian kita melakukan aksinya, gitu ya, kita bisa kemungkinan sukses atau bisa juga gagal. Tetapi kita sudah melalui proses tersebut. Dari hanya pola pikir kemudian dilakukan, kita bisa hasil akhirnya antara sukses dan gagal. Dan kegagalan itu melakukan adalah suatu pembelajaran untuk kita bisa lebih baik lagi dan bisa mengejar kesuksesan kita. Ini ada salah satu quotes dari Bapak Presiden kita yang pertama: gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat kita melakukan tadi ya, ada mindset, kemudian ada aksi, dan ada hasil. Nah, hasilnya itu kita bisa sukses atau gagal. Tetapi walaupun gagal, nah ini, walaupun jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke, selanjutnya ada posisi diri dan pembentukan
di sini dari sistem kepercayaan atau sistem nilai yang ada, kemudian dari nilai-nilai keluarga, selanjutnya dari pendidikan dan lingkungan di luar. Nah, ini kita tidak bisa hanya input dari bidang pendidikan saja, tetapi di semua bidang, semua lini harus membentuk mindset ini ke siswa didik kita. Jadi anak-anak kita kalau dari pendidikan kita sudah masukkan ilmunya tentang mindset, kita sudah sampaikan, tetapi dari nilai-nilai keluarga, sistem kepercayaan dan lingkungan keluar mereka masih mindsetnya negatif, itu akan sulit. Tetapi minimal kita dari bidang pendidikan sudah memberikan materi-materi atau pola pikir sehingga anak-anak ini bisa menghasilkan karakter yang lebih baik, sikap yang lebih baik, dan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya ada ilustrasi. Ilustrasi di sini adalah seorang guru SMK, raganya di sekolah, tetapi jiwanya masih tertinggal. Ini alhamdulillah di suara kita ada yang seperti ini. Sehingga ada jika ada seorang guru dengan ilustrasi seperti ini pada saat mengajar mereka akan kesah, kemudian aju-aju, dan bekerja sekedar menggugurkan kewajiban. Nah, ini kalau saya lihat di SMK 54 tidak ada. Luar biasa Pak di 54 ini Pak. Mungkin kalau ada hanya oknum. Why? Perlu tak kita sebagai guru ini merubah mindset? Why? Gimana Pak? Why-nya kenapa Pak? Mengapa? Ya perlu ya. Tadi jawabannya sudah disampaikan agar kita berubah. Supaya kita berubah dan hasil akhirnya juga anak-anak nanti anak didik kita bisa juga untuk mendapatkan karakter, sikap, dan nilai-nilai perilaku yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sudahkah kita sebagai guru merubah mindset? Bagaimana kembali? Ini ada kutipan dari Dr. Catherine Kramer. Cara praktis menemukan dan mengulangi hal-hal yang positif dalam kehidupan adalah dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Nah, pendekatan ini mengajak kita untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, serta apa yang menjadi inspirasi dan apa yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Nah, ini kemudian dari Green and Haynes 2010, potensi yang positif sama dengan berbasis pada ASEAN. ASEAN jadi positif lagi. Oke, ada lagi. Oh, itu saya ada buku. Bukunya di meja baru separuh dibaca. Ya, ini tentang mindset. Ibu pasal ini nggak dibaca ini ya. Baru separuh bacanya. Nah, ini buku ini nanti Pak Adi coba dicari bukunya Pak Adi ya. Ini Itu udah dikasih tahu tadi. Ada di meja. penulisnya ini Karol SB ya. PHP orang Jawa nih dewek. Nah, yang itu seorang guru besar dari salah satu perguruan tinggi di luar
Di buku ini ada beberapa poin yang saya masukkan. Ini sebenarnya nggak ada dari ini, saya masukkan dari laporan. Cukup bagus ya. Nah ini di buku ini kalau SPG ini membagi dua ya tentang mindset. Ada fixed mindset dan growth mindset. Nah, kalau fix itu kalau dari gambarnya nanti pemikirannya terkunci ya atau menutup diri. Sedangkan growth mindset, nah ini pemikirannya lebih terbuka dan dia berkembang untuk yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum selesai dari Waalaikumsalam. Lagi yang ngomong kepsek. Mana sih yang terjadi? Lupa lagi. Oke, lanjut. Di fixed mindset. Di fixed mindset ini pola pikir yang melihat bahwa kecerdasan adalah sesuatu yang pasti, yang tidak bisa diubah sampai kapanpun. Nah, ini pola pikir fixed mindset. Kecerdasan itu tidak dapat diubah sampai kapanpun. Sehingga wajar bahwa manusia fixed mindset atau orang-orang yang berpikir fixed mindset ini akan berorientasi pada hasil, bukan proses. Jadi hanya hasil akhirnya saja yang dilihat, bukan proses. Perbedaannya dengan growth mindset adalah ini kebalikan dari fixed mindset, yaitu semuanya, apalagi yang sifatnya skill, teknis, bisa dipelajari, bisa dibiasakan, dan bisa diimprove. Kecerdasan manusia sangat bisa untuk berkembang. Selama kita mau melakukan pengulangan secara konsisten, mau mengevaluasi, dan yang paling penting mindsetnya adalah menyukai tantangan. Manusia growth mindset ini memiliki target, namun lebih berorientasi pada proses, bukan hasil. Nah, kalau yang tadi fixed mindset, mereka orientasinya hasil, bukan proses. Dalam kurungnya ya. Oke. Kemudian selanjutnya poin yang kedua di buku ini ada raw talent atau bakat bawaan lahir. Nah, ini tidak perlu banyak effort untuk belajar dan latihan. Orang yang punya bakat bawaan lahir akan tetap memiliki standar performance yang baik dalam bidang tersebut. Contohnya misalkan di bidang musik, ya, kayak ini dia lebih mudah untuk mengembangkan potensi di musiknya. Dia sudah mengenal dengan orang-orang yang tidak ada raw talent atau bakat bawaan lagi, ya, ini kemudian. Atau misalkan yang di kinesthetik, orang-orang yang olahraga atau kinesthetik, ya, misalkan atlet-atlet itu sama. Itu mereka juga mempunyai fisik yang lebih kuat walaupun sebelum dilatih. Nah, ini kalau SPG tadi namanya Bapak. Kalau growth mindset ini sangat menerima bahwa ada yang namanya talent. Namun ada begitu banyak space atau ruang pada diri manusia untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik. Ini untuk yang growth mindset. Kemudian apa sih perbedaannya yang fixed mindset dan growth mindset? Yang pertama adalah orang-orang yang fixed mindset ini cenderung menghindari tantangan.
lebih menyukai tantangan. Kemudian yang kedua, fixed mindset ini cenderung menghindari serta defensif saat menghadapi masalah. Jika growth mindset ini melihat masalah justru merasa tertantang. Dan yang ketiga, fixed mindset itu tidak begitu suka dikritik, sedangkan growth mindset ini mau menghadapi dan belajar dari kritik yang membangun. Selanjutnya, fixed mindset, usaha dan effort itu adalah suatu yang sia-sia. Usaha itu adalah sesuatu yang sia-sia. Sedangkan growth mindset adalah effort dan usaha itu adalah caranya untuk menjadi lebih baik di bidang tersebut. Selanjutnya, fixed mindset merasa terancam saat melihat kesuksesan orang lain. Dan growth mindset adalah belajar dan mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Nah, poin yang ketiga adalah progres. Progres bertumbuh atau kemajuan yang konsisten itu akan mengarahkan perfeksionis. Jika yang fixed mindset, karena akan selalu ada kata tapi dan selalu ada kata nanti, berarti fixed mindset. Jadi ada perbedaan. Yang growth mindset tadi progresnya bertumbuh atau kemajuan yang konsisten nanti. Oke, jadi di growth mindset ini jangan menunggu sempurna dulu untuk memulai, namun mulailah dulu dan bertahap memulai di sempurna. Ini adalah pola pikir growth mindset. Menjadi manusia yang memiliki growth mindset itu sendiri adalah proses yang bertahap. Ya. Kemudian cara mengeliminasi fixed mindset itu dengan cara memiliki social control yang mau meningkatkan, mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman. Kemudian selanjutnya adalah memberi kritik yang membangun, dan yang ketiga adalah memiliki mentor. Jadi ada quotes. Jadi pendidikan harusnya memerdekakan manusia, menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Oke, terima kasih. Setiap orang berhak menuliskan sejarah tersendiri. Kurang lebihnya sejarah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru itu benar. Ada yang sudah melakukan materinya terkait dengan mindset ya, mulai dari materi yang disampaikan. Apakah dari teman-teman ada yang bertanya? Ada Pak Haji? Diam aja. Mindsetnya berubah. Konsepnya diam. Gimana yang tanya Pak Haji? Siap buka nggak? Siap buka nggak? Jangan berubah. Ini udah ganteng, udah ganteng. Dia udah berubah kan. Datang sini udah ompong, sekarang udah ompong. Jadi mindsetnya bangsa ompong. Iya. Nanya besar. Tentang mindset watak tadi Pak. Pada izin. Manusia kan watak bawaan itu kan ada faktornya Pak. Ada faktor gen, ada faktor kebiasaan. Jadi di buku yang Bapak baca itu berapa persen watak dan kebiasaan itu bisa dirubah melalui pelatihan dari hasil buku yang dikarang oleh Pak. Kan bawahnya ada yang tadinya orang malas tiba-tiba bisa berubah rajin Pak.
Ada jenis paling derajat, cuma tidak bisa juga malas. Jadi itu berapa persen habitat manusia itu bisa dirubah melalui pelatihan, kebiasaan. Nah itu banyak. Terima kasih banyak. Ya baik. Tadi saya sampaikan juga Pak ya, yang di buku ini kan pemikirannya antara fixed mindset dan growth mindset. Jadi kalau yang berapa persennya kalau di buku ini nggak ada Pak, dan bukunya ditulis sama Carol Esprimo ya. Untuk sebenarnya ini tergantung pola pikir. Kalau pola pikirnya tadi growth mindset, artinya walaupun memang tadi dibahas tentang lahir atau dari Watak ya Pak ya. Nah ini bisa dari sana bisa Pak. Caranya gimana ya? Caranya tadi yang pertama kita harus memiliki sosial kontrol yang baik Pak, yang mau meningkatkan kita gitu. Jadi kalau lingkupnya kita itu dengan orang-orang yang fixed mindset yang tidak mau berkembang, ya akan sangat sulit Pak untuk berubah juga. Tapi kalau kita bergaul dan memiliki sosial kontrol yang baik juga, kita pasti bisa untuk menjadi lebih baik dan kita yang keluar dari zona. Kemudian selanjutnya kritik itu merupakan merupakan saran ya, mungkin saran yang membangun untuk orang-orang tersebut. Jadi pemikirannya kalau tidak ada kritik, ya saya lagi diserang. Berbeda itu pikirannya yang fixed mindset. Jadi tergantung orang itu. Seperti itu saran. Terima kasih Pak Adam. Masih mengupas apa ya? Kalau mau cari pengupas berarti cari baik, masih ada? Tidak? Sudah cukup ya? Baik, kalau sudah cukup Bapak sekalian, tadi materinya cukup bagus terkait dengan mindset ya. Ini semuanya memang kembali kepada diri kita masing-masing ya. Dalam orang untuk menjelaskan ya, tidak akan membuat suatu kaum ya, kalau kaum tersebut tidak bisa merubahnya, tidak mau merubahnya, kan seperti itu ya. Jadi intinya kembali pada diri kita sendiri. Jadi dengan mindset yang kita tanamkan, insya Allah kita pasti berkembang. Yang penting mindset itu adalah sesuatu hal yang positif yang kita kembangkan, yang kemudian bisa merubah semua, baik dari pribadi kita, kemudian pola pikir kita, sampai dengan kepada apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai dengan adanya mindset tersebut seperti itu ya. Jadi mari kita sama-sama bangun mindset yang positif, yang baik, baik secara individu maupun secara lembaga itu. Contoh di otomotif, mindsetnya apa nih? Oh ini ketika otomotif namanya siswanya juara KS ya Pak aja ya. Berarti ya apa yang harus kita bangun di situ ya? Berarti guru-gurunya harus meningkatkan kompetensinya, harus rajin, melayani para peserta didiknya, kemudian harus disiplin, tanggung jawab, sehingga nanti bisa menghasilkan anak yang berkualitas seperti ya. Intinya mindset ini bisa dibangun dari diri sendiri, bisa secara lembaga maupun secara yang lebih luas seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak bertanya lagi,